Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Putra dengan NIM 1203190032 TL dari kelas TL4302 ingin mempresentasikan hasil laporan pengembangan peta kendali mutu hasil penelitian saya. Berikut daftar isi yang telah diberikan. Yang pertama ada bagian satu itu menentukan CTQ dan CTP yang dikendalikan. Bagian kedua menentukan mekanisme pemeriksaan. Bagian ketiga pengambilan data pemeriksaan. Bagian 4 pembuatan peta kendali mutu. Di bagian pertama ini saya menggunakan menentukan CTP yang dikendalikan. Di sini saya menggunakan barang yaitu berupa kabel TIS. Kabel TIS atau juga disebut dengan straps atau zip ties. Mungkin semua istilah tersebut bagi sebagian orang terasa asing. Namun kalau sudah melihat bentuk ya pasti tahu, atau sebagian banyak orang yang belum tahu penggunaan dari straps ini. Kabel tips digunakan untuk mengikat sekumpulan kabel atau pengelompokan kabel sehingga rapi dan terorganisir. Kabel yang dimaksud di sini dapat berupa kabel apa saja, baik di kendaraan, di dalam komponen elektronik, ataupun di luar komponen. Kabel TIS umumnya terbuat dari bahan dasar plastik nilon 66 yang diproduksi dengan metode injection molding yang akurat. Kemudian ada VOC atau Voice of Customer terhadap produk atau jasa. Di sini voice customer-nya terdapat panjang yang sama rata dan desain dari kabel TIS. Kemudian CTQ3 dan CTP. Di voice of customer ini ada yang pertama ada panjang yang sama rata. Driver itu panjang kabel TIS, lebar kabel TIS. Kemudian critical to quality-nya itu panjang kabel 20 cm, lebar kabel 0,4 cm. Di critical to process itu ukur dengan penggaris. Kemudian mengukur dengan penggaris dengan teliti sama. Yang kedua ada desain dari kabel TIS. Di driver itu panjang yang sesuai, kualitas barang yang sesuai. Di critical to quality-nya panjang kabel TIS 20 cm, tidak bengkok, warna yang sesuai. Critical to process mengukur dengan penggaris dengan teliti, kabel TIS tidak ada yang cacat, kemudian kabel TIS berwarna putih. Untuk CTQ dan CTP yang akan dikendalikan, panjang kabel TIS itu 20 cm. Kabel TIS tidak ada yang bengkok atau cacat. Di bagian kedua ini menentukan mekanisme pemeriksaan. Berikut adalah contoh pemeriksaan dan proses pembuatan kabel TIS. Siapkan plastik daur ulang, cetak plastik daur ulang kemudian dicetak menjadi kabel TIS. Potong-potong hasil tersebut sehingga sesuai dengan ukuran. Kumpulkan kabel TIS yang sudah jadi, kemudian di QC, kemudian di packing. Kemudian ada mekanisme pemeriksaan. Di pilihan pertama ini, dimensi dikendalikan. Panjang kabel TIS, penjelasannya itu lebih mudah dihitung dengan penggaris pada menghitung panjang dan lebar. Kemudian ada satuan, ada alat pengukuran ukuran sampel dalam tiap pemeriksaan, jumlah titik sampel dalam setiap sampel, jadwal pengambilan sampel. Di mekanisme ada sentimeter, penggaris tetap, jumlah titik yang ini 4, jadwal pengambilan sampel itu random. Jelasannya dari satuan ini sentimeter agak lebih mudah menghitung dengan penggaris dengan satuan sentimeter. Alat pengukur yang saya pakai ini penggaris. Alat ukur yang digunakan mengukur panjang dan yang mengukur panjang dan lebih mudah untuk dicari. Ukuran sampel di tiap pemeriksaan itu tetap agar lebih mudah menghitung mengambil data sampel. Jumlah titik sampel dalam setiap sampel itu 4, agar lebih mudah dalam melakukan perhitungan dan lebih mempersingkat waktu saat menghitung sampel. Jadwal pengambilan sampel itu random karena tidak ada jadwal khusus pengambilan sampel sehingga jadwal sesuai dengan waktu luang. Di pilihan kedua ini, cara pemeriksaannya itu per kabel sampel diperiksa karena lebih mudah memeriksa kabel TIS defek atau tidak. Ukuran pemeriksaan itu tetap agar lebih mudah menentukan standar produk. Jumlah per paket periksa atau per unit periksa adalah 4 untuk memudahkan pengecekan seluruh produk sehingga diambil cukup banyak produk setiap pengambilan. Cara menentukan defek atau tidak itu meneliti dengan teliti. Dengan cara meneliti suatu kualitas harus dengan teliti karena menunjukkan tinggi kualitas dari barang. Jumlah titik periksa itu ada 20 karena untuk mempersingkat waktu saja. Kemudian aktivitas pemeriksaan untuk CTQ terpilihnya pertama.
Ini jadwal pengambilan saya itu tanggal 29 April 2021. Dengan tim pemeriksa itu dengan saya sendiri Muhammad Rian Putra. Alat bantu yang digunakan penggaris. Di sini mempersiapkan produk yang diukur, kami menyiapkan 100 kabel tis untuk diukur. Mengukur panjang produk, rekod pengambilan dari sampel sesuai dengan pengambilan sampel. Mengukur lebar dari kabel tis itu menggunakan penggaris. Untuk CTQ terpilih yang kedua itu sama dengan CTQ terpilih pertama, jadwal pengambilan pada tanggal 29 April 2021, tim pemeriksa adalah dengan saya sendiri Muhammad dan Putra, alat bantu yang digunakan penggaris. Sama persiapan produk yang diukur itu 100 kabel tis, mengukur panjang dari produk itu yang defected itu 20, panjangnya 20 cm. Mengukur lebar kabel tis itu dengan kriteria defectednya itu 0,4 cm. Di sini bagian ketiga pengambilan data pemeriksaan. Di sini saya mengambil random itu 4 secara acak. Kemudian sampel itu ada 20 kali. Dengan kemudian ini hasil yang saya dapat. Kemudian ini CTQ yang terpilihnya kedua. Sama seperti perhitungan yang pertama, cuman ini lebarnya. Lebarnya itu rata-rata 0,4. Sama sampel juga 20. Kemudian pengambilan data pemeriksaan CTQ dan CTP yang terpilih pertama. Objek yang diperiksa itu kabel tis, banyak yang berapa? 4. Jumlah defektornya itu total ada 14. Kemudian kita ke bagian 4, pembuatan peta kendali mutu. Peta kendali CTQ, CTP terpilih yang pertama. Di sini kan saya menggunakan yang panjang. Menggunakan yang panjang, kemudian keterangan. Di sini ada sampelnya sampai 20. Kabel tisnya ada, saya mengambil random itu 4 kabel tis. Kemudian di sini di X bar ini menggunakan rumus average, sebenarnya average dari kabel tis 4 ini, 4 kabel tis ini. Kemudian mendapatkan jumlahnya itu sum dari X bar ini, mana rata-ratanya ini average dari X bar ini. Kemudian dari menghitung jumlah rata-rata, kami mendapatkan X bar itu 20,0375. Kemudian dari perhitungan ini saya mendapatkan LCL itu 19,7095 dari rata-rata dari X bar dikali dengan R chart, kemudian dikali dengan A2 dari keterangan ini. Dapat dari hasilnya dari ini LCL-nya itu 19,70945, CL-nya itu 20,0375, UCL-nya 20,365. Sementara untuk LCL, CL, UCL dari air charge itu saya mendapatkan dari LCL-nya itu eh, dari ini 0,45 dikali dengan D3. Hasilnya itu 0. Kemudian CL itu 0,45 itu karena dapat dari sini, dari air chart. Kemudian UCL-nya itu dari eh UCL itu dari 0,45 dikali 2,282. Di sini ya, terdapat peta kendali dari X bar. Kemudian dari air chart. Kemudian hmm, ini yang kedua, ini untuk menghitung yang lebarnya. Terpilihnya kedua yang lebarnya. Di sini sama seperti yang panjangnya. Di sini saya menggunakan 4 kabel tis.
Kemudian untuk mendapatkan X bar saya menjumlahkan rata-ratanya di sini. Jadi 0,04. Kemudian untuk menghitung jumlahnya itu sama dengan sum dari X bar ini, kemudian rata-rata itu average dari X bar ini. Untuk mendapatkan 0,05 ini sama seperti ini jumlahnya sum dari air chart, kemudian rata-rata dari average dari air chart. Kemudian dapat di hasil sama seperti rumusnya seperti yang dipanjang. Kemudian dapat X bar chart dan air chart. Di sini saya juga peta kendali CTP terpilih yang kedua. Di sini defected yaitu sampel size itu 4, number of defected yaitu total 17. 17 karena dari total ini kerusakannya ini dari eh, rata-rata itu average dari 4 kali 2. Jadi segini. 4 bagi 2. Kemudian ini terdapat grafik dari P bar-nya. Oke, sekian dari presentasi saya tentang laporan peta kendali mutu ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.